Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026. Pada renungan malam kali ini, kita kembali akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Dan kita akan mengambil tema sikap berjiwa besar mendatangkan kita kemajuan dan kedamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus dilahirkan, tumbuh, berkembang, dibesarkan, dan berkarya dalam lingkungan masyarakat Yahudi yang religius. Dalam masyarakat Yahudi yang religius, pengajaran tentang ketuhanan diajarkan oleh para rabi Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat. Demikian juga Yesus, ketika Tuhan Yesus telah menempuh pendidikan tertentu dan telah berumur 30 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan, Tuhan Yesus mulai mengajar, berkarya kepada masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus berkarya diawali dengan memilih 12 para rasul dan kemudian mengajar kepada masyarakat Yahudi. Ketika Tuhan Yesus mengajar kepada masyarakat Yahudi, orang-orang Yahudi menjadi takjub melihatnya, mendengarnya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan penuh dengan mukjizat. Kuasa apa yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Antara lain kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk meredakan badai, kuasa untuk membangkitkan orang mati seperti Lazarus dan pemuda dari Naim dan sebagainya. Hal ini membuat gerah para rabi Yahudi dan para ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena para rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat merasa tersaingi, kurang pamor. Rasa bersaing, rasa pamornya kalah, orang-orang Yahudi atau katakanlah para ahli Taurat merasa iri, merasa jengkel, sakit hati, dan sebagainya. Sehingga timbul kemudian fitnah terhadap Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus difitnah karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, dan sekaligus orang kerasukan setan dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak waras lagi. Tuhan Yesus kerasukan setan. Tuhan Yesus mengusir setan dengan bantuan Beelzebul. Inilah rasa bila mana orang itu tidak dihinggapi rasa legowo. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawabnya dengan santai saja, dengan penuh hikmat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam pergaulan sehari-hari, entah dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, atau di gereja, mungkin kita pernah mengalami apa yang dirasakan oleh para ahli Taurat ini. Kita merasa kalah pamor dengan orang yang lain. Kita merasa lebih rendah daripada orang yang lain. Lalu apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita kemudian iri, dengki, kemudian timbul fitnah? Kalau hal itu pernah kita lakukan, ya sudah, cukup dihentikan sampai di sini saja. Orang yang selalu senantiasa iri, tidak mau melihat kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri, tidak berjiwa besar, maka tidak memiliki kemampuan untuk introspeksi diri. Sehingga dalam dirinya yang ada hanya kedengkian, sehingga mereka hatinya menjadi tidak tentram. Tapi manakala kita mampu untuk legowo, untuk berbesar hati, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, maka kita akan senantiasa melihat kekurangan kita apa, berbenah dari dalam, dan kita akan maju selangkah dan hati kita tentram. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang Katolik yang sesuai dengan sabda Tuhan. Seperti yang disabdakan dalam 10 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga permenungan pada malam hari ini menambah kita untuk bisa legowo, berjiwa besar, mau menerima kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam. Tuhan memberkati.